Oke, selamat pagi. Ini kita udah sarapan, udah siap-siap untuk berangkat. Jujur hari ini karena kita nggak sempat merencanakan di malam hari, mendadak di pagi ini kita bakal pergi ke Rijksmuseum sama pasar Albert. Opo ngono ya, pokoknya ke pasar itu kita bakal pergi ke sana jalan karena semuanya lumayan dekat. Bakal berangkat, mari kita masuk. By the Rijksmuseum itu sebelahnya ada Van Gogh Museum. Sebenarnya aku lebih pingin ke yang Van Gogh Museum. Cuman yang Van Gogh Museum itu harus kayak pesen jauh-jauh lebih awal, kayak 1 minggu sebelumnya. Karena kita telat, ya udahlah. Yang sekarang bisa cuman Rijksmuseum. Akhirnya kita ke Rijksmuseum. Jadi tadi pagi dia udah makan dengan enak, buah-buahan, terus makan juga beberapa roti yang ada di sini, terus nyobain coklat dan lain-lain. Ya, apa Gis? Yang menarik di sini pagi ini setengah 12 sih wong wis mulai minum Pak. Tadi aku ngelati beberapa bar wong wis buka bir wis mulai minum. Wah gendeng aku batin. Setengah 12 wis ngombe Pak, wong iki gendeng ya. Dan juga memang hari ini hari Sabtu jadi weekend. Jadi kebetulan merupakan satu hari yang mungkin digunakan untuk menikmati, tapi yo nggak segini ya, jam setengah 12 wis minum bir sakti Pak. Another level. Pagi hari juga aku ngerasakan toko-toko nggak terlalu buka, masih kayak nyantai. Jadi toko-toko ini bukanya kayaknya agak telat dibandingkan jam-jam di Asia. Jadi toko-toko terbatas yang buka itu toko-toko bar, tempat minuman. How the clock sound? Roel suka bunyi-bunyi seperti ini. How? Ting. How, Ray? Katanya bunyi ting kayak gitu. How Roel? How come no more already? How the sound? How the clock sound, baby? Tik. Tengah perjalanan anaknya udah tidur. Tuh imutnya. I think this is the tour, babe. 이거 같아. Oke, akhirnya kita udah nyampe di Rijksmuseum. Jadi di sini ada yang Metamorphosen. Sebenarnya aku mau pesen yang Metamorphosen ini, cuma yang Metamorphosen itu baru buka jam 3 sore. Makanya aku ambil yang tanpa Metamorphosen, jadinya Rijksmuseum yang ini. Oke, kita udah nyampe, masuk langsung tak tunjukkan ya. Ya, tiba on time. Oke, ini kita udah nyampe di museumnya. Ternyata di sini harus pakai backpack di depan. Ya. Dan kita bakal mulai untuk museum hasil-hasil dari tahun 1100 hingga 1600. Bagian sini seketika aku masuk langsung kayak Indonesia nih, dan beneran ono Kemanglen, ono Pasuruan, Kedawung, Jawa rek. Raden Syarif Bustaman Saleh. Ya, pertama kalinya ngeliat self portraitnya Van Gogh. Meme. Hah? 지금? 지금. Pas anaknya udah bangun, kita udah selesai ngeliat museum. Untungnya. Masling 해도 돼? Oke, kita udah selesai ngeliat museumnya. Jujur museumnya dibilang
gimana banget enggak, soalnya aku nggak segitunya di sejarahnya Belanda mungkin. Tapi kalau dilihat ada beberapa hal yang ada kesan Indonesia yang bikin aku agak tertarik untuk ngelihat. Tapi ya kayak gitu, sejauh kayak gitu nggak bisa dibilang kayak gimana banget. Tapi buat yang suka museum mungkin bakal suka, soalnya aku nggak terlalu suka, tapi aku pun lumayan tertarik kesannya kayak gitu. Nah sekarang kita bakal pindah ke Albert Kuip Market karena ya mumpung kesini kita mau nyobain ke pasar dan anaknya udah bangun. Pakai ya, anaknya lagi bete. Oke, dan akhirnya kita udah nyampe di market sini. Tak lihat nanti kita nyobain beberapa makanan. Tapi jujur di sini Jinet yang bakal ngevlog. Jadi buat yang mau lihat lebih lengkapnya bisa ngecek channelnya Jinet. Tapi yuk aku mungkin bakal tunjukkan beberapa makanan ataupun adegan-adegan yang menarik yang ada di pasar ini. Ini ide bisnis yang paling menarik. Mereka jualan paket yang belum dibuka, per 100 gramnya 3 euro. Jadi nggak tahu isinya apa, random. Gini nih loh, saya bingung. Saya udah ke Belanda jauh-jauh malah ketemunya otentik Indonesia ikat nih loh. Kan ya bingung saya. Oke, kita udah keliling pasarnya. Tadi by the way aku ketemu juga orang Indonesia yang udah tinggal 10 tahun, udah ngomong-ngomong. By the way makanan asli Belanda kayaknya nggak terlalu banyak jenisnya. Aku tadi direkomendasikan kayak stroopwafel sama lainnya, tapi wah, wis terlalu manis. Jadi kita hari ini wis nggak kuat kena manisnya, akhirnya kita makan burger. Sekarang kita ada di Burger Bar namanya, di tempat namanya Burger Bar. Nah di sini Ruel juga pengen jalan-jalan, makanya kita sengaja nyari tempat yang bisa duduk kayak gini. Ya di sini kita bakal agak nyantai, dan juga yo biar Ruel bisa punya waktu free time. Soalnya dari tadi dia pengen jalan nggak bisa. Yes, I can see. Amarang kecil. Oke, pas video ini tak stop, barusan langsung makanannya keluar. Terus di sini juga kebetulan ada wifi, jadi bakal duduk di sini sebentar. Soalnya kita juga lumayan capek dan udah pesen makan. Sebenarnya tujuannya di sini lebih ke arah duduk, tapi kalau cuma duduk pesen minum kan ya nggak enak. Jadi makanya kita pesen burger. Meskipun kita nggak lapar, oke, tak menikmati suasana bentar sama suami, sama istri sama anak. Oke, kita sekarang berada di Times Square. Jadi kita kayaknya udah lumayan lihat-lihat. Jujur kita nggak terlalu pergi ke suatu tempat atau gimana karena sebatas lihat-lihat. Nanti malam kayaknya kita bakal nyobain makanan Indonesia di sini. Sekarang lebih ke arah nyantai aja di daerah Times Square. Ngajain Ruel coba jalan-jalan di sini. Dia baru bangun soalnya. Yo, dan hari ini kayaknya kita jalan banyak banget. How many steps do you think we have walked? 10,000. I remember that time when we were in Japan, right? I was way more tired than this. Remember Japan? Oke, hari ini. Guess how much? 10,000 plus. 18,000. Yo, 19.000. It feels like Hawaii. Ya, jadi satu minggu terakhir ini kayak 10.000 semua, hari ini 19.000. Crazy kira-kira. 20.000 step jalan. Yo, lumayan melelahkan. Sikilku kayak katim meledos. Misalnya ada jarum nusuk tumitku yo. Pelar, kayak bakal langsung meledak. Yo, kita bakal nyoba nyantai. Yang ini masih fresh yang ini. No, he's fine. Duel. Yo, di depannya itu ada rokok, makanya kita nyoba dengan kata-kata untuk mengontrol Ruel biar tidak memegang rokok yang dibuang. Sang Ruel, takai. Can I see again? Wow, where see his eyes. Ruel, kapan kau 어떻게 지나갔어? Kamu 어떻게 숭? Oke, ini jalan-jalan tiba-tiba ada orang yang pakai dinosaur. Pakai dinosaurus. Rel. Ra. Hi. Say hi. Thank you. Thank you. Oke, aku nggak tahu di sini beneran red light district atau enggak, tapi di sini banyak toko-toko yang ada tulisannya red light district. Kayak depan ini lihat. Nah, tapi nggak ada apa-apa sih, mungkin karena kurang malam atau gimana. Nah, kenapa kesini? Sebenarnya di sini ada satu toko, restoran toko Indonesia. Jadi, aku mau nyobain makan ini. Jujur, memang banyak restoran Indonesia yang terkenal dan lebih enak mungkin ya. Tapi karena kebetulan aku nginepnya di sini dan keterbatasan waktu, paling nggak aku nyoba restoran Indonesia apa adanya yang ada di sini, dan daripada nggak nyoba lebih baik nyoba ya toh. Nah, makanya aku mau nyobain kesini ngajain Volvo. Mari kita coba
gimana rasanya. Tak tunjuk tokonya. Tokonya lumayan otentik kesannya kalau dari luar. Soalnya masih pakai apa namanya? Anak ke? Anak ke? Wah. Anak ke? Rasa ice cream macam. Tadi aku udah baca menu bahasa Indonesia-nya juga terkesan enak. Dari vibe-nya itu terkesan enak. Jadi mari kita coba makanan Indonesia di Belanda. Wah, eat halle. Oke, anaknya lapar kayaknya, jadi waktunya pas untuk makan malam. Oh itu, nama restorannya Aneka Rasa. Mari kita datangi yuk. Oke, jadi aku bakal nyobain restoran namanya Aneka Rasa ini. Menunya kayak gini, berbagai macam. Ya, good. Do you have baby chair? Oke. Bapaknya kayaknya bapak orang Indonesia kayaknya. Gak pasti tapi. Let's see where ini Vicky. Ya? Oke. Kayaknya masnya mas orang Indonesia kesannya. Dari logat Indonesianya saya kental ya ketoknya tapi. Udang bakar. Sounds good. Okay, can we have one udang bakar and one ayam kecap? Oke, kita kayaknya bakal duduk di situ. Beda ngerti bapaknya orang Indonesia bukan ya? Kayaknya sih bapaknya yang jaga kayaknya orang Indonesia, cuman mau tanya sampai orang Indonesia mas, ya nggak enak juga, tapi nggak tanya gimana nanti kalau misalnya waktu bayar sampai waktu bayar belum tahu nanti mau tanya coba ya. Cuma di sini tamunya dari kemarin waktu aku lewat, soalnya dekat hotelku, tamunya itu orang asing semua, jadi nggak tahu apakah yang punyanya orang Indonesia atau enggak. Nah buat yang tanya kenapa aku pesennya nggak sate ayam, pesennya ayam kecap sama udang. Ruel tuh paling suka udang di antara daging-daging lainnya. Yang kedua ayam. Nah ayam ini masalahnya sate ayam suka enak. Nah tapi kemarin akhir-akhir ini Ruel tuh kurang suka bumbu kacang, nggak tahu kenapa. Jadi kebetulan kemarin waktu salah satu restoran yang kita kunjungi sempat ada masakan Indonesia juga. Nah kita pesan sate ayam di situ, tapi sate ayamnya agak beda sih emang. Bentuknya bukan ditusuk gini, tapi ayam total dibakar. Lalu kita dikasih kayak pisau untuk dipotong. Nah dicelup di saus sate yang sama persis kecap kacang gitu. Nah tapi Ruel tuh nggak suka saus kacang. Jadinya dari situ kita kayak oke, kalau gitu kayaknya jangan kasih saus kacang dulu, makanya kita pesen saus kecap. Oh, yeah. That would be great. Yeah, two would be great. Thank you. Makanannya kayak gini. I'm gonna give you rice first. This one is for the skin. Yes. Are you Indonesian? Enjoy. Oh no, you're not Indonesian. I'm born in Indonesia 5 years, and then I come here. So So I speak Indonesia sedikit. Oh, so you're Netherlands? I'm Netherlands. You're Dutch. Oh, okay. Wow. Okay. I'm Korean, but I grew up in Indonesia for like 16 years. So I do Indonesian YouTube channel. So I was wondering if you were Indonesian. So you speak Indonesian more than. Probably I speak like a local. I speak Javanese Indonesian. Okay. Ya, saya bisa bahasa Indonesia yang lancar sekali. I understand. Okay, because when you pronounce the food name, it sounds like Indonesian. That's why I was wondering. Okay, what's your name? Jerry, nice to meet you. Jerry Hans. Hans, nice to Nice to meet you. Nice to meet you. I'll enjoy the food. Thank you so much. Thank you. Oh, ternyata bukan orang Indonesia, orang Belanda, cuma tinggal di Indonesia. Makanya pelafalan nama makanannya lumayan Indonesia. Mari kita coba. Oh, ini Ruel udah mulai makan. You hungry? Up. Oke. Yang strong, yang strong. Mukbang hari ini Ruel, mari kita lihat. Ruel suka tonda. Tastes so nice. What's his name just now? Gary. So you're living in Indonesia, Hans? No, we live in Korea. Korea. Yeah, we live in Korea currently, but then I do go Indonesia once in a while, like minimum is twice a year, up to 4, 5. Those days, 16 years. 16 years, from 1998 all the way to 2014. Yeah, pretty long. I live Where in you stay? Malang. Do you know Malang? Yeah. Where did you live? Jakarta, born in Oh, Jakarta. Jakarta. All Raised the. 5 years, and then I go here. Oh, Yeah. So- So in home, my mom, when she's English, she speak Indonesian. so your So mom? everybody know. Your mom is Indonesian. My mom is Indonesian. Oh, so you're mixed. I think. Oh, okay.
you have a look of Indonesian. This was Yeah, like. of course, yeah. Oh, okay. So I'm you. still Indonesian. So is your father Indonesian as well? Indonesian. My father is a half mix Singapore. Oh, she's Singaporean. Singaporean. Oh, wow. I take order for. Oh, oke. Ya. Yes, please, Thank you. please. Ternyata darahnya darah Indonesia, cuman paspornya paspor Belanda. Saat ini bisnis di sini. Bapaknya Singapura. Kok mirip ya sama aku ya ceritanya ini. Berarti aku tak nyoba satu udangnya ini ya. Tuh. Udangnya enak, tapi menurutku agak overcooked dikit. Ini tadi menurutku sausnya lumayan, cuma rada agak overcooked kesannya agak ini. Bukan bilang enak ya, aku bukan chef, tapi ini pendapat pribadiku. Mari kita coba ini ya, ayam kecap ya. Modelnya ayam suwir. Menurutku rasanya nggak sepenuhnya Indonesia. Menurutku kayak 80% ada perbedaannya dikit. Aku nggak bisa bedakan, nggak bisa memberitahu apa bedanya. Cuma ada sedikit perbedaan sama rasa makanan di Indonesia asli. Aku nggak bisa jelaskan apa bedanya. Karena perbedaannya agak minor. Awalnya mirip, endingnya agak beda. Iya. Cuma nggak beda-beda jauh. Spicy, I think. Something spicy. Semua lumayan, yang udang tok yang rodok keras sama yang ayam kecap ada bedanya dikit, tapi karena aku bukan chef nggak bisa beda, nggak bisa menjelaskan apa bedanya, tapi mirip. Sama yang terakhir yang tak rasakan porsinya nggak gede, dibilang kecil tergantung orang, tapi menurutku nggak gede. Soalnya aku selama di Belanda aku pergi ke beberapa tempat, menurutku porsinya nggak gede, soalnya ada yang dengan harga yang sama lumayan lebih besar, cuman mungkin karena ini daerah turis benar-benar di tengah kota, jadi ya memang kayak gini. Yo, tapi kemarin aku makan yang full, harganya mirip yo. The way. Ice cream in Netherlands. Netherlands, we're in Netherlands. Netherlands what together? No. You will eat. Perjalanan bakal 3 jam, kita nyampe di Perancis. Oke, kita udah nyampe. Jujur, Perancis ini di stasiunnya lebih banyak orang. Oh, wah cakep rek.